Pemerintah Indonesia menaruh harapan besar pada sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional pada 2025 dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini dan 8% dalam 5 tahun mendatang. Pemerintah optimistis UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mencapai target tersebut. Peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia diperlihatkan dari kontribusinya sebanyak lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, dan sampai saat ini jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor. Borsa kontribusi UMKM terhadap ekspor tersebut akan terus ditingkatkan pada tahun ini, sehingga akan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekspor sekitar 9% dalam 5 tahun mendatang. Dan bersama untuk membahas hal ini sudah bergabung dengan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Bapak Riza Damanik. Selamat siang, Pak Riza. Selamat siang, Mas. Baik, dengan saya di sini, Pak Riza. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu bergabung bersama kami. Pak Riza, saya langsung saja. Ini pelaku UMKM maupun pariwisata mengeluhkan penurunan omset nih sejak keluarnya aturan pelarangan study tour anak sekolah ke tempat wisata. Bagaimana Kementerian UMKM merespon hal ini? Ya, saya kira tentu kita melihat dari konteks pengembangan dan penguatan UMKM kita ya, bahwa ada tantangan di depan kita, tentu tantangan itu perlu kita lewati secara bersama-sama. Tapi kami melihat dari sisi performa ekonomi kita, kalau kita lihat dalam laporan triwulan pertama tahun 2025, itu tumbuhnya masih bagus ya, pada rata-rata 4,87% year on year. Jadi kami masih optimis, Mas, bahwa ini ada respon yang cukup positif ya di tahun 2025. Baik, Pak Arja, tapi apakah Kementerian UMKM juga sudah sempat melakukan pemantauan langsung, misalnya kan keluhan dari beberapa pelaku UMKM, misalnya di Batu, Jawa Timur. Mungkin Kementerian UMKM punya data tersendiri, apakah memang kebijakan pelarangan study tour ini berdampak terhadap omset dari UMKM kita di lapangan? Sementara yang kita lihat itu ada di beberapa provinsi ya, Mas ya. Okay. Yang pertama itu ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Nah, kalau kita lihat dari performa ekonomi di 4 atau 5 provinsi yang saya sampaikan tadi untuk triwulan pertama ini, sepertinya kondisi ekonominya masih bagus, pertumbuhannya masih stabil, gitu ya. Tentu kita coba untuk lihat juga pada momen-momen tertentu. Saya bercontoh tadi, misalnya ada libur-libur panjang beberapa pekan terakhir ini masih terus kita pantau. Tentunya dengan harapan nantinya ada pertumbuhan ekonomi tetap ada pertumbuhan ekonomi di UMKM kita ya, menikmati masa libur panjang yang beberapa waktu terakhir ini. Nah, tapi di saat yang sama memang kalau kita lihat dalam perkembangannya, ini ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita. Satu, tentu semangat efisiensinya harus juga kita lihat dalam konteks bagaimana ingin memastikan agar efisiensi ini bukan kompetisi tidak sehat antar daerah gitu ya. Efisiensi juga harus dilihat dalam konteks bagaimana meringankan beban orang tua murid ya, supaya dalam situasi ekonomi yang menantang, beban ekonomi orang tua siswa juga tidak berat. Ini satu sisi perlu kita lihat ya. Di sisi yang lain kami juga melihat ada perubahan pola masyarakat kita yang lebih memilih tinggal di rumah ketimbang beraktivitas di luar. Ini ada satu gejala yang demikian terjadi saat ini, yang tentunya itu menandakan juga bahwa kita penting untuk melihat peluang ekonomi digital yang juga besar gitu ya. Nah, maka kami juga beberapa waktu terakhir
Pak Menteri telah mencanangkan beberapa klaster yang menjadi prioritas untuk pengembangan digitalisasi. Ya, ambil contoh misalnya klaster yang pertama adalah di pasar-pasar tradisional, yang kedua adalah di kuliner, ya klaster kuliner, yang ketiga itu klaster pangan, yang keempat itu adalah klaster fashion gitu ya, dan yang kelima ini yang saya kira relevan dengan apa yang sedang kita diskusikan, pusat-pusat oleh-oleh, ya dengan harapan nantinya perubahan perilaku atau keseharian warga ini juga direspon positif dalam kerangka untuk menangkap peluang ekonomi digital yang juga besar. Pak Reza, tapi sejauh ini kalau pantauan dari Kementerian UMKM, sektor UMKM apa yang paling terdampak nih? Pastinya ada dua ya, karena di dua ini kita punya jumlah UMKM cukup besar. Satu itu di kuliner dan yang kedua itu oleh-oleh. Ya, pastinya kalau di dalam konteks itu ada di dua ini. Nah, di dua hal inilah yang saya kira perlu ada upaya yang lebih terintegrasi untuk memperkuat ya atau memperluas akses pasarnya. Ada beberapa hal yang tengah kami lakukan tentunya. Satu adalah terkait langsung dengan membangun klaster-klaster ekonominya supaya kekuatan daripada UMKM kita di sektor kuliner maupun oleh-oleh ini tetap terjaga dalam situasi ekonomi yang menantang ya, dengan efisiensi. Yang kedua adalah mendorong kemitraan. Ya, kita tahu ada banyak best practice yang terjadi di pusat-pusat oleh-oleh kita. Saya ambil contoh misalnya di Bali, salah satu pusat oleh-oleh yang cukup besar di sana itu bermitra dengan lebih kurang 400.000 usaha-usaha mikro yang terintegrasi ke dalam satu ekosistem, sehingga akses pasaran menjadi lebih mudah dan di saat yang sama ada kepastian bahan baku atau sumber oleh-oleh yang bisa dijual. Nah, yang ketiga adalah tentunya pembiayaan. Ini juga menjadi dukungan yang kita dorong terus, di mana tahun ini dari target 300 triliun plafon kredit usaha rakyat, kita khususkan 60%-nya ke sektor produksi, dengan harapan nanti ini bisa menopang pengembangan ekonomi UMKM. Pak Riza, menarik mengenai pembiayaan ini, Pak Riza. Apakah sejauh ini ada langkah yang akan diambil oleh Kementerian UMKM? Mengingat tadi kondisi di lapangan sangat terdampak begitu oleh rumah makan, belum lagi hotel dan sektor lainnya yang ikut terdampak. Apakah akan ada insentif misalnya yang akan diberikan oleh pemerintah, misalnya koordinasi dengan Kementerian Keuangan, memberikan insentif pajak dari daerah, atau bagaimana strategi yang akan dilakukan, Pak Riza? Saya kira itu sudah dilakukan ya. Insentif pajak sudah dilakukan, termasuk bagaimana kita memberikan fasilitasi pembiayaan. Ya, tadi saya sampaikan tahun ini target kita pembiayaan untuk UMKM itu melalui program kredit usaha rakyat itu 300 triliun, ya, yang dimana ini diperuntukkan kepada 60% sektor produksi. Jadi tidak hanya di sektor perdagangan, tapi utamanya di sektor produksi. Yang kedua, targetnya juga 2,4 juta debitur baru atau UMKM baru. Sehingga ini menjadi peluang bagi UMKM kita di sektor penjualan oleh-oleh di sekitar kawasan pariwisata untuk mendapatkan manfaat pula. Yang ketiga, di bawah 100 juta itu tanpa agunan. Ini saya kira penting untuk diketahui dan dimanfaatkan oleh UMKM kita. Dan yang berikutnya lagi adalah 1,1 juta UMKM diharapkan ini bisa mengakses pembiayaan khusus bagi mereka yang nasabah atau debitur graduasi. Artinya yang tadinya minjemnya mungkin 20 juta ya, tahun ini bisa naik ke 40 juta sebagai bagian dari respon pengembangan usahanya. Baik, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan begitu ya, kebijakan pembiayaan. Kita harapkan Pak Riza, apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak akan memberikan dampak yang terlalu berlarut-larut terhadap UMKM sehingga target pertumbuhan ekonomi kita tidak terganggu. Pak Riza, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas, terima kasih. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Bapak Riza Damani. Selamat siang Bapak.